Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang pada peserta didik atau siswa-siswi kelas 7 SMPN 1 Bojong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiratllahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini ya, hari yang kedua kalian melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual atau daring. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Bojong yang hebat-hebat, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam sejarah ya, sekarang baru saja ini ada MPLS secara daring ya. Karena apa? Karena sekarang kita menghadapi new normal ya, masih dalam situasi begini, wabah corona atau COVID-19. Maka dari itu saya ingatkan ya, selalu cuci tangan ya, pakai sabun. Kemudian kalau keluar rumah itu selalu gunakan masker. Kemudian selalu jaga jarak gitu ya. Bapak di sini akan membahas materi tentang budaya literasi ya. Tapi sebelum ke materi, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Mudakir ya. Bapak mengajar di SMP Negeri 1 Bojong, mata pelajaran matematika. Alamat rumah, alamat KTP Bapak di Kampung Karanganyar, RT 22, RW 06, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Ya, kalau alamat rumah orang tua di Kertasari, kalau Bapak lahir di Kertasari, Kecamatan Bojong. Jadi Bapak biasa kalau mengajar ya bolak-balik lah, sampai dari Maracang ke SMP, ke sekolah, kemudian ke Cilunca dan begitu seterusnya. Supaya tidak banyak menghamburkan waktu, langsung saja kepada materi. Materinya itu budaya literasi ya. Budaya literasi. Pada materi ini ada dua kalimat atau dua kata, maaf, ada budaya dan literasi ya. Budaya itu bisa dikatakan atau bisa diartikan dengan suatu kebiasaan. Sedangkan literasi yaitu keberaksaraan ya, kemampuan membaca dan menulis, itu yang dinamakan dengan literasi. Sekali lagi, literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Itu. Budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti proses membaca menulis, yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam proses kegiatan tersebut menciptakan karya. Ya, itu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi bahwa gerakan literasi sekolah yang dicanangkan Kemendikbud, gerakan 15 menit membaca sebelum kegiatan belajar mengajar, harus mendapat apresiasi dan dukungan dari kita semua.
Dan program ini akan bertambah efektif bila diteruskan dan dikembangkan masing-masing keluarga di rumah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, apa sih tujuan diadakannya literasi itu, ya? Tujuan literasi yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, ya. Selanjutnya, menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Lalu dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Selanjutnya, tujuan literasi selanjutnya yaitu dapat juga meningkatkan pemahaman seseorang di dalam mengambil intisari suatu bacaan. Jadi kalau orang yang sering membaca itu ya pemahamannya akan meningkat, ya. Jadi orang akan cepat, seseorang bila membaca itu, bila sering membaca, maka dia itu akan pemahamannya akan meningkat, ya. Jadi inti dari isi buku bacaan itu akan dia tahu, gitu ya. Kemudian selanjutnya, tujuan literasi selanjutnya yaitu mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, lalu memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis, gitu ya. Kemudian apa sih manfaat literasi? Banyak sekali ya manfaat-manfaat literasi itu, diantaranya satu ya, menambah kosakata. Jadi dengan literasi ya, dengan membaca, maka otomatis pengetahuan kita ya tentang kosakata itu akan bertambah ya, dari tadinya kosakatanya yang belum diketahui menjadi tahu ya, itu. Kemudian selanjutnya mengoptimalkan kerja otak ya. Lalu selanjutnya menambah wawasan dan informasi baru. Otomatis dengan membaca maka ya wawasan kita akan luas ya, dan informasi-informasi yang baru akan kita dapatkan. Selanjutnya meningkatkan kemampuan interpersonal. Lalu mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Jadi dengan sering-sering membaca, maka kita akan tahu apa sih isi dari buku yang kita baca ini ya. Maka dengan sering-seringnya membaca, maka otomatis akan mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang dibaca ini. Tuh. Kemudian selanjutnya mengembangkan kemampuan verbal ya. Jadi secara otomatis juga kemampuan berbicara juga akan meningkat. Selanjutnya melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Lalu meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Jadi dengan kemampuan berliterasi, membaca, maka kemampuan fokus konsentrasi seseorang juga akan meningkat. Selanjutnya melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Oke, itu ya. Selanjutnya literasi, jenis-jenis literasi ya. Jenis-jenis literasi. Jenis-jenis literasi diantaranya ada literasi dasar, ada literasi perpustakaan, ada literasi visual ya. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu literasi dasar. Literasi dasar merupakan suatu kemampuan untuk membaca, mendengarkan, berbicara, menulis serta berhitung. Jadi ingat ya, literasi itu bukan hanya membaca, tapi juga berhitung juga termasuk ke dalam literasi ya. Membaca, mendengar, berbicara, menulis dan berhitung itu termasuk ke dalam literasi. Literasi ini bertujuan untuk dapat mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung serta mendengarkan. Kemudian jenis literasi selanjutnya yaitu literasi perpustakaan.
Literasi ini terdiri dari memberikan pemahaman mengenai cara untuk dapat membedakan antara cerita fiksi dengan non-fiksi, ya. Memahami penggunaan katalog serta indeks dan memiliki pengetahuan dalam memahami informasi saat sedang menyelesaikan suatu tulisan penelitian serta lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis literasi selanjutnya yaitu literasi visual. Literasi ini ialah suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkannya dengan cara memanfaatkan materi visual. Selanjutnya ada literasi media. Literasi ini merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media seperti media cetak, media elektronik, dan lainnya, sehingga dapat mengerti penggunaan dari masing-masing media tersebut. Kemudian ada literasi selanjutnya, jenis-jenis literasi yaitu literasi teknologi. Literasi ini merupakan suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan teknologi seperti hardware dan software, memahami juga cara mengakses internet dan mengerti etika yang baik dalam penggunaan teknologi. Ya, itu. Kemudian selanjutnya cara-cara untuk membangun budaya literasi. Jadi yang pertama, cara-cara untuk membangun budaya literasi yaitu budayakan membaca di sekolah. Jadi nanti kalau sudah normal lagi, sudah virusnya sudah hilang, sudah seperti biasa lagi, kalian sudah masuk ke sekolah, coba budayakan, ya. Budayakan membaca, ya. Budayakan membaca. Baca buku apa saja, ya. Baca. Dekati perpustakaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya optimalkan peran perpustakaan, ya. Jadi perpustakaan itu tiap sekolah pasti ada, ya. Termasuk di SMPN 1 Bojong, komplit lengkap, ya, buku-bukunya. Jadi ya. Jadi perpustakaan tuh selalu dikunjungi, ya. Silakan kunjungi agar pengetahuan kalian itu semakin luas. Selanjutnya, memberi hadiah buku. Jadi kalau kalian pengen hadiah dari orang tua atau dari siapa, ya, coba mintanya buku, ya. Jangan minta yang lain, ya. Kalau misalkan kalian ulang tahun, ya, mintanya buku agar buku itu oleh kalian dibaca, gitu ya, untuk menumbuhkan membangun budaya literasi itu, ya. Jadi jangan yang lain-lain, jangan coklat, jangan apa, minta hadiahnya buku saja, gitu ya. Selanjutnya, cara-cara untuk membangun budaya literasi yaitu dengan buku harian, ya, atau diary, apa sih namanya, lupa lah, kayak gitu, ya. Jadi kalian harus punya buku harian, ya, untuk belajar menulis, ya, belajar menulis, ya. Jadi apa-apa kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dalam sehari itu kalian catat di buku harian itu. Jangan sampai hilang buku itu, ya. Nanti buku itu kalian bisa simpan baik-baik. Nanti suatu saat kalau sudah tua, kalian bisa dibaca kembali, ya, memori-memori masa lalu. Nanti juga kalian akan senyum sendiri, ya, gitu, ya. Kemudian yang terakhir itu karya tulis, ya. Selanjutnya 3 contoh gerakan literasi. Jadi contoh-contoh gerakan literasi yaitu yang pertama bisa jadwal wajib ke perpustakaan. Jadi kalian bisa menjadwalkan untuk berkunjung ke perpustakaan secara wajib, kalian bisa jadwalkan itu, ya. Kemudian membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Jadi biasanya waktu yang sudah gitu sebelum proses pembelajaran dimulai ada waktu 15 menit untuk membaca buku non pelajaran, ya, untuk menunjang pelajaran tersebut, ya. Kemudian membuat dinding motivasi di kelas seperti kata-kata mutiara, ya, ditempel di kelas, atau membuat pohon gelis itu, ya.
Eh, itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan pada materi budaya literasi ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang telah Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ingatkan di sekarang ini ya, jangan lupa selalu cuci tangan ya, pakai sabun. Kalau keluar selalu menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan atau jaga jarak gitu ya, agar kita terhindar dari segala yang tidak kita inginkan ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.